Ya, kita akan lanjutkan kembali pemirsa bersama dengan Mbak Hosiana Situmorang, ekonomis dari Panin Sekuritas. Ya, Mbak Hosiana, dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang tadi sudah disampaikan, memang Anda lihat jam-jam 10, jam 11 nanti indeks mungkin akan terkena aksi profit taking kembali. Dan lantas bagaimana nih kalau kita bicara mengenai strategi investasi bagi investor dan traders menyikapi pergerakan indeks yang ranging sekali dalam beberapa bulan terakhir ini? Ya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya kalau mau beli mungkin nanti setelah IHSG udah terkoreksi ya, tapi kita bisa ngelihatnya mau dari sisi secara overall atau misalnya kita selektif gitu. Jadi ya memang kan strateginya kan kalau mau invest adalah buy on weakness ya, maksudnya harganya lagi murah dengan harapan bisa naik, karena kan lebih beresiko ya kalau misalnya kita ngikutin tren harganya udah mahal kita masuk gitu. Nah jadi sih masih sama sih tadi, dan juga sebenarnya secara relatif valuasinya sebenarnya IHSG ini kan masih di rentang sekitar 13 hingga 14 ya secara price to earning-nya gitu. Jadi sebenarnya masih lebih murah dibandingkan dari global. Jadi kalau kita sih masih optimis ya kalau misalnya nanti investor asing tuh masih tetap bisa berlanjut akan masuk gitu, yang akan nanti bisa menopang juga untuk aksi window dressing gitu. Jadi kita sih masih optimis gitu. Itu dia. Ditambah ya. Tapi kalau kita lihat seperti yang baru saja dibahas, memang indeks ini sudah mulai tertekan hanya sekitar 0,05% di 6.133 begitu, bahwa peluang nampaknya masih akan terkena aksi profit taking ya untuk perdagangan hari. Bagaimana bagi mereka yang sudah memiliki posisi akhirnya, Mbak Hosiana? Harusnya sih udah bisa rilis dulu, atau kalau enggak yang lebih bersabar dan emang uangnya bisa untuk dia tetap ada stay di bursa, harusnya bisa ya, maksudnya di hold dulu sampai nanti targetnya tercapai gitu. Maksudnya sampai target harga tertingginya tercapai gitu. Karena kalau sebenarnya untuk ISG ini sepanjang sisa tahun ini ya, itu hanya akan retest resisten ya, karena kemungkinan nanti low terbottomnya itu kemungkinan memang masih di 5.800 gitu. Jadi nggak ada tekanan yang terlalu signifikan lagi, karena mostly data makroekonomi aja juga cenderung akan mendukung konsolidasi IHSG ya. Itu dia. Yang penasaran nih mungkin buat saya dan juga pemirsa, apa sih yang sedang dinantikan oleh market begitu dengan pergerakan indeks yang ranging atau fluktuatif seperti saat ini? Iya, sebenarnya sih di esok hari kan kita akan menanti rilis data dari dari GDP ya, nanti di jam 11 siang ya, mungkin setengah 12 siang. Nah, jadi kalau kita lihat kalau misalnya memang GDP-nya itu misalnya ada potensi dia lebih rendah dari estimasi, tapi kalau misalnya cenderung inline, maksudnya hanya beda sedikit aja dari estimasi, harusnya itu meningkatkan optimisme investor ya. Karena kan yang mau dilihat sama investor adalah gimana nanti prospek pemulihan ekonomi setelah setelah reopening dan juga tadi dampak dari PPKM. Karena kalau misalnya pemulihan ekonominya relatif cepat, harusnya earnings dari masing-masing emiten juga akan merefleksikan hal yang sama. Maksudnya walaupun ada PPKM di Juli ini harusnya bisa lebih pulihnya bisa lebih cepat. Karena kan gini, kuartal 1 kan kita masih negatif minus 0,7%. Jadi kalau misalnya di kuartal 2 ini kita nggak bisa di kisaran at least di 5%, itu kan berarti ada potensi sebenarnya kita masih tetap negatif gitu kuartal 2 ini. Karena kan ini bisa positif karena di kuartal 2 tahun lalu kita minus 5,32%, yaitu di sisi low base effect gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi yang ditunggu oleh investor adalah apakah Indonesia ini benar-benar udah pulih nih, maksudnya bisa menangkap momentum pemulihan ekonomi. Tadi harapannya harusnya dia di atas sekitar 5,7%. Tapi Panin Sekuritas sendiri ada prediksi berapa nih untuk laju ekonomi kita? Mengingat kalau disampaikan beberapa waktu belumnya kan memang ada koreksi yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah begitu untuk pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan lembaga dunia pun juga melakukan hal yang sama. Kita tahu ada IMF, kemudian ada World Bank. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, harusnya sih kita bisa ya at least secara full year di kisaran 3% gitu tadi. Nah, tapi untuk kuartal 2 ini sih harusnya untuk kalau kita memang sudah bisa pulih, harusnya kita bisa capai nih di 5,7% setidaknya gitu untuk pertumbuhan kuartal 2 tahun ini gitu. Jadi harusnya kalau itu tercapai optimis sih. Optimis ya. Ya semoga saja juga pandemi bisa segera berakhir nih. Yang penting adalah bagaimana kita disiplin ya tentunya dalam menerapkan protokol kesehatan begitu, sehingga ya itu bisa mengurangi penyebaran yang lebih masif lagi dari varian Delta yang juga penyebarannya sangat mudah sekali begitu Mas Yana. Oke, kita akan bahas dan sampaikan saat ini bagaimana dengan rekomendasi saham yang Anda bisa berikan ini untuk pemirsa IDX Channel, investor maupun traders menyikapi pergerakan dari IHSG yang sudah mengalami tekanan hari ini. Silakan, apa saja? Iya,
sebenarnya sih balik lagi ya tadi kan harusnya kalau investor tuh harusnya juga udah bisa ancang-ancang nih karena kan Oke. ISG ini kan udah menguatnya relatif signifikan ya di sepanjang month to month ya maksudnya dari bulan Juli dari awal Juli hingga awal Agustus karena Yeah. kalau kita lihat kan pergerakan dari 5.900 menuju ke ini 6.150 ya kalau kita lihat kemarin ya jadi Betul. sebenarnya harusnya itu udah range profit taking gitu kan karena udah naiknya hampir sekitar iya jadi kalau kita udah naik hampir 5%-an ya jadi harusnya untuk saham-saham seperti kalau kita lihat yang penggeraknya kan adalah saham-saham second liner ya justru ya kayak Yes, belakangan perbankan ini. yang kecil ya. Iya, jadi harusnya itu juga udah rawan profit taking gitu. Karena kalau kita lihat untuk dukungan dari saham-saham blue chip itu nggak relatif terlalu signifikan, tapi memang walaupun earnings di first half ini udah relatif bagus ya kan dengan kenaikan laba bisa pendapatan hingga 30 hingga 50% secara year on year. Tapi kalau kita lihat nanti momen tren dari pola pergerakan ISG untuk rilis mulai meningkat lagi dari saham-saham blue chip harusnya itu tadi ya di momen window dressing gitu. Jadi kalau yang sekarang memang masih ditopang dari tadi saham-saham perbankan yang kecil yang terkait dengan related ke teknologi dan digital. Apa saja nih kira-kira yang bisa Anda rekomendasikan? Apakah ada sektor-sektor yang secara khusus begitu perlu dicermati misalnya? Tadi balik lagi sih ke sektor perbankan ya karena kalau kita lihat kan sebenarnya yang paling banyak dipilih oleh investor asing ya jadi kalau misalnya kita lihat rilis dari Morgan Stanley itu kan terkait small cap dan juga large cap itu kan cenderung porsinya memang lebih besar ya tadi di perbankan ya. Juga kalau kita lihat untuk di small cap-nya sendiri udah beragam nih pilihannya di bulan Juni kemarin kalau kita lihat udah ada ke sektor teknologi, sektor healthcare, dan juga ini memang sejalan dengan ini tren yang memang lagi booming kayak di masyarakat gitu seperti kayak bank-bank digital. Jadi itu juga menjadi pilihan dari si MSCI. Oke, ada beberapa saham big caps dari sektor perbankan mungkin yang bisa dicermati dan juga menjadi bagian dari saham pilihan yang sudah Anda rekomendasikan. Tadi ada Bank BCA, kemudian BBRI, kemudian Bank Mandiri dan MNCN. Nah, kita coba ulas ke Bank BCA dulu nih yang hari ini justru lagi terkena aksi profit taking. Bagaimana untuk BBCA sendiri? Tadi sudah kita ulas memang pergerakannya ada peluang ke 34.000 jarak dekatnya. Tapi kan dengan koreksi yang terjadi saat ini apakah lagi-lagi tercipta peluang kita untuk mengambil posisi beli yang masih belum bisa mencicipi cuan dari Bank BCA misalnya? Iya, tapi kalau mau beli pun kita nggak bisa yang langsung berharap relatif signifikan akan naik ya. Karena balik lagi sih. Ya balik lagi sih karena saat ini tuh sebenarnya masih kayak di drive dari PPKM, kasus COVID-19 di domestik dan global gitu kan. Jadi mostly karena IHSG-nya tertekan ya balik lagi saham yang paling tertekan adalah saham-saham blue chip gitu. Jadi kalau kita mau langsung masuk ke saham-saham blue chip itu nggak apa-apa memang di momen-momen sekarang. Tapi untuk nanti kita bisa ambil profit taking-nya justru tadi di setelah Januari tahun depan. Berarti masih lama kita bisa simpan itu, paling tidak tahun depan baru bisa mendapatkan cuan yang cukup signifikan. Karena kita lihat sekarang di 30.375, tadi Anda katakan entry level bisa di antara 30.000 sampai dengan 30.300. Nah, cicil beli sudah bisa dilakukan tidak? Meskipun tadi Anda melihat kalau ingin mendapatkan cuan yang Bank BCA ya mungkin rentangnya agak lebih panjang nih. Iya, betul. Oke, itu dia. Jadi boleh nih kita cicil beli? Iya, harusnya udah bisa. Baik, itu dia untuk Bank BCA. Kemudian masih lagi dari perbankan Bank Mandiri ya menjadi salah satu pilihan ini, bagaimana BMRI? Iya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya Bank Mandiri ini kan cenderung dia selalu bergerak di rentang udah di atas sekitar 5.500 ya. Dan juga kalau kita lihat kemungkinan sepanjang tahun dia hanya akan penurunannya paling rendah di 5.500. Sedangkan dia punya potensi untuk upside menuju ke 6.500 hingga 7.000. Oh, 6.500 sampai dengan 7.000? Iya. Itu berapa lama yang dibutuhkan? Tahun depan juga atau bagaimana? Iya. Oke. Menarik nih dengan stagnasi yang sedang terjadi dari Bank Mandiri di level 5.775. Kemudian ada katakan ada support di 5.500. Ini berarti strateginya sama, bisa kita cicil beli dulu? Iya. Oke, itu dia untuk Bank Mandiri. Lanjut ke big caps lainnya, Bank BRI juga Anda rekomendasikan, bagaimana BBRI? Iya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya dari sisi earnings-nya ya, kalau kita lihat kan di first half ini kan mostly big bank itu relatif stabil ya. Maksudnya dia juga menangkap pemulihan ekonomi dan juga stabil, dan harusnya dengan PPKM yang hanya 1 bulan ini tuh enggak yang berpotensi menambah NPL-nya naik, karena NPL-nya juga masih relatif rendah. Sedangkan net interest margin-nya di small big caps itu relatif tinggi ya.
Dan juga kalau kita lihat dengan adanya nanti aksi korporasi dia mau raise issue, sebenarnya sih kalau kita lihat itu bisa peluang juga. Karena tadi kita udah bisa dapat harga raise issue yang kalau kita bilang relatif lebih murah ya, dengan tadi udah ikutan sekalian aksi akumulasi beli. Baik, kalau kita lihat tren dari year to date tidak jauh berbeda dengan Bank Mandiri dan mungkin saham-saham perbankan big caps lainnya. Sedang mengalami penurunan yang cukup dalam begitu dari level-level tertinggi di antara 4.900-an, kemudian sekarang di 3.700-an. Iya. Berarti Anda melihat posisi bottoming yang terjadi di sepanjang tahun ini berarti kan level-level saat ini untuk Bank BRI. Menurut Anda sudah cukup murah tidak dari sisi valuasi? Iya, jadi kalau kita lihat sih Bank BRI ini di kemarin kan sempat ke 3.700 ya bahkan Yes, ya, itu betul. sebenarnya udah relatif menarik sih, karena harusnya memang kalau mau beli saham ini harusnya kemarin ya di 2 minggu ya hampir di pertengahan Juli harusnya ketika dia udah paling bottoming. Oke. 3.700 itu adalah level-level terendah ya yang terjadi Terendah. dalam perjalanan di sepanjang tahun ini. Iya. Kalau sekarang bagaimana? Masih boleh nggak kita masuk? Iya, masih boleh karena kalau kita lihat harusnya ya ini bisa targetnya tuh bisa at least setidaknya di 6.300 ya kalau kita lihat. Karena dari sisi rilis earnings kemarin kan kalau kita lihat tuh tadi signifikan naik 30 hingga 50% nih untuk beberapa emiten yang bagus. Sedangkan valuasi IHSG sendiri tuh kalau kita compare ke peers kita tuh masih relatif murah. Kita masih di kisaran 13 hingga 14 PI-nya gitu. Oke. Sedangkan kan kalau kita lihat secara historikalnya IHSG ini PI-nya tuh sekitar 17 gitu. Nah tadi balik lagi saham-saham blue chip udah terkoreksi relatif signifikan ya, almost 30% dari harga tertinggi di awal tahun ini. Yes. Jadi kita lihat untuk dia setidaknya kembali lagi ke harga tertingginya di awal tahun ini itu memungkinkan tadi dukungan earnings yang udah lebih baik di tahun 2021 ini, dan juga kalau kita lihat IHSG secara overall itu masih relatif lebih murah gitu, dan juga masih murah dibandingkan pergerakan historikalnya. Yeah. Jadi nanti potensi IHSG menguat karena rilis tadi makroekonomi dan juga earnings yang relatif lebih baik dibanding tahun lalu, jadi harusnya memungkinkan ya. Ya, peluangnya makin memungkinkan terbuka lebar tapi tidak untuk jangka pendek atau paling tidak tahun depan nih baru kita bisa merasakan potensi kenaikan yang level tertingginya di tahun ini ya untuk Bank BRI. Iya, betul. Baik, current price di 3790 mengingat hari ini sudah naik 1% untuk Bank BRI, masih ada ruang tidak untuk masuk? Ya masih sih. Kalau kita lihat masih ada ruang penguatan ya. Jadi sebenarnya paling dekat itu memang untuk BRI di 1 bulan ini memang di kisaran 4.000 hingga 4.200. Oke, berarti masih ada ruang yang menarik juga untuk jangka pendek ya kalau Bank BRI ya. 4.000 Iya, sampai betul. dengan 4.200. Oke juga sih kalau kita lihat dari level-level Iya. sekarang. Oke, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel dari sektor perbankan. Tadi ada Bank BCA, Bank BRI, kemudian Bank Mandiri. Nah, sekarang dari sektor yang berbeda nih, dari media. MNCN, Anda rekomendasikan apa nih latar belakangnya? Iya, sebenarnya sih kalau kita lihat ini masih dukungan dari ada program-program seperti Mola TV ya. Kalau kita lihat kan banyak event-event seperti kemarin kayak Euro, terus di bulan ini ada Olimpiade, itu kan yang memegang hak siar ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sih bisa ada alirannya juga nih untuk menopang grupnya juga. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat tadi sih sebenarnya dari situ. Jadi kalau kita lihat sih revenue-nya dari si MNCN ini tuh lebih bervariasi gitu. Kalau kita lihat di tahun ini dibandingkan di tahun sebelumnya. Gitu sih sebenarnya. Maksudnya pundi-pundi dianya itu lebih bervariasi sehingga kalau kita lihat ada potensi upside earnings lagi yang relatif signifikan harusnya di tahun ini. Betul, kalau kita cermati juga dalam beberapa waktu terakhir ini grup MNC banyak juga yang mendominasi masuk dalam deretan saham-saham top gainers ya. Dalam artian ini banyak yang diburu oleh investor maupun traders. Lebih kepada untuk trading jangka pendek kah atau kalau menyikapi kondisi seperti saat ini Mbak Oceana? Iya, sebenarnya sih kita kalau untuk MNCN ini sih better memang kita hold jangka panjang ya, karena kita punya target price di 1.400. Kalau dari tim Panin itu pun dengan valuasi yang masih relatif murah ya kalau kita lihat. Di situ dengan implied PI-nya hanya di kisaran 18 gitu. Jadi harga sekarang tuh masih termasuk murah gitu untuk MNCN. Iya, betul. Kalau kita lihat dari kemungkinan ruang yang bisa dicapai ke 1.400 sekarang di 815 pun kita bisa hajar kanan saja begitu ya? Iya, betul. Oke, level 1.400 akan tercapai sampai berapa lama yang dibutuhkan begitu? Apakah di sepanjang tahun ini? Iya, harusnya kalau kita lihat ya, karena kan kalau grup ya kalau kita lihat dari penggeraknya sendiri kan sebenarnya ini masih
image-nya ya dari grup ini kan juga relatif positif gitu. Jadi sih harusnya masih bisa tercapai ya. Setidaknya kalau jangka pendeknya di 1000 tuh sangat memungkinkan gitu. Karena dilihat dari rilis earnings ya, kalau misalnya dia signifikan menguat, misalnya menguat hingga 30% atau 50% secara year on year tuh, itu signifikan gitu pergerakan harga sahamnya. Misalnya kalau kita lihat seperti di RTT ya, ketika dia dalam waktu 4 bulan dia turun ya dari Maret di 1100 turun ke level terendahnya di 850. Tapi kalau kita lihat untuk level ke 1050 lagi, mendekati ke harga tertingginya itu dia relatif tingkat gitu dalam waktu 4 bulan. Itu pun ditopang dari rilis earnings per semester tahun ini yang relatif signifikan membaik gitu. Jadi potensi earningsnya tuh itu sih sebenarnya yang kalau kita lihat bisa signifikan mendongkrak harga saham. Baik, masih menarik berarti untuk grup MNC atau khususnya MNCN ini dengan hari ini melemah 1,2% di 815, justru tercipta peluang untuk mengambil posisi beli karena ada rebound terdekatnya di 1000, kemudian untuk jangka menengahnya ke 1400. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada pemirsa IDX sana. Bu Osyana, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan juga analisisnya. Semoga juga bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders pasar modal dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mbak Osyana. Ya, thank you. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mbak Osyana Evalita Situmorang. Beliau adalah ekonomis dari Panin Sekuritas. Jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.